Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang terdiri dari saya Nabila Asmi Siregar, Asmi Dwifah Hasibuan, Erzia Nasri Sringgo-Ringgo, Erza Tridharma Saragi, Hengki Fernando Damanik. Kami akan menjelaskan tentang Group Decision Support System atau GDSS atau Sistem Pendukung Keputusan Kelompok. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau Group Decision Support System atau GDSS merupakan sistem berbasis komputer yang mendukung kelompok orang yang tergabung di dalam satu tugas atau sarana yang sama dan memiliki satu sarana tertentu yang berfungsi saling menghubungkan orang-orang yang ada di kelompok tersebut. Group Decision Support System bertujuan untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan berkelompok dengan menghilangkan hambatan dari komunikasi yang umum, memberikan teknik untuk menyusun analisis keputusan, dan secara sistematis mengarahkan pola waktu atau isi diskusi kebutuhan untuk memperbaiki pengambilan keputusan berkelompok. Perkenalkan, nama saya Asmi Dwifah Hasibuan. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai sistem pendukung keputusan. Decision Support System atau DSS merupakan salah satu produk perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk membantu manajemen dalam proses pengambil keputusan. Sesuai namanya, tujuan digunakannya sistem ini adalah sebagai second opinion atau information search yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan sebelum seorang manajer memutuskan kebijakan tertentu. Pendekatan yang paling sering digunakan dalam proses perancangan sebuah DSS adalah dengan menggunakan teknik simulasi yang interaktif, sehingga selain dapat menarik minat manajer untuk menggunakannya, diharapkan sistem ini dapat mempresentasikan keadaan dunia nyata atau bisnis yang sebenarnya. Hal yang perlu ditekankan adalah bahwa keberadaan DSS bukan untuk menggantikan tugas-tugas, tapi untuk menjadi sarana penunjang atau tools bagi mereka. DSS sebenarnya merupakan implementasi teori-teori pengambil keputusan yang telah diperkenalkan oleh ilmu-ilmu secara operation, research, dan management science. Hanya bedanya bahwa jika dahulu untuk mencari penyelesaian masalah yang dihadapi harus dilakukan perhitungan interaksi secara manual, biasanya untuk mencari nilai minimum, maksimum, atau optimum. Nah, sedangkan saat ini komputer telah menawarkan kemampuannya untuk menyelesaikan persoalan yang sama dalam waktu relatif singkat. Age dan Charles mendefinisikan DSS dengan cukup baik sebagai sistem yang memiliki 5 karakteristik utama. Nah, yang pertama itu sistem yang berbasis komputer. Yang kedua, dipergunakan untuk membantu para pengambil keputusan. Yang ketiga, untuk memecahkan masalah-masalah rumit yang mustahil dilakukan dengan kalkulasi manual. Yang keempat, melalui cara simulasi yang interaktif. Yang keempat, di mana data dan model analisis sebagai komponen utama. Istilah sistem keputusan terstruktur digunakan untuk mendeskripsikan sistem-sistem yang mampu menyelesaikan masalah yang teridentifikasi. Masalah-masalah di bawah garis menyulitkan pemrosesan komputer, dan Grogi dan Scott Martin menggunakan istilah sistem pendukung pengambil keputusan untuk mengembangkan sistem yang dapat memberi dukungan yang dibutuhkan. Nama saya Erza Tridharma Saragi, NPM 2083200151. Saya akan menjelaskan membangun konsep. Kebanyakan masalah yang dipecahkan manajer dapat dianggap sebagai permasalahan sistem. Sebagai contoh, perusahaan sebagai suatu sistem tidak berfungsi sebagaimana mestinya,
atau terdapat masalah dengan sistem persediaan, sistem komisi penjualan, dan seterusnya. Solusi masalah sistem adalah solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuannya dengan paling baik, seperti yang dicerminkan dalam standar kinerja sistem. Standar ini menggambarkan situasi yang diinginkan atau desired state. Apa yang harus dicapai sistem tersebut. Sebagai tambahan, manajer tersebut harus memiliki informasi yang menggambarkan keadaan saat ini atau current state. Apa yang dicapai sistem tersebut sekarang ini. Jika dua keadaan ini berbeda, maka ada masalah yang menjadi penyebabnya dan harus dipecahkan. Perbedaan antara keadaan saat ini dengan keadaan yang diinginkan disebut dengan kriteria solusi, atau apa yang harus terjadi agar situasi ini berubah menjadi situasi yang diinginkan. Tentu saja, jika situasi saat ini menunjukkan tingkat kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan yang diinginkan, maka tugas yang harus dilakukan bukanlah menyamakan keadaan saat ini, melainkan tugas yang harus dilakukan adalah menjaga agar situasi saat ini tetap berada pada tingkatan yang lebih tinggi. Jika kinerja tingkat tinggi dapat dipertahankan, maka situasi yang diinginkan harus ditingkatkan. Tanggung jawab manajer adalah mengidentifikasi solusi alternatif yang selalu ada. Ini merupakan satu langkah dari proses penyelesaian masalah di mana komputer tidak terlalu banyak membantu. Manajer biasanya mengandalkan pengalaman sendiri atau mencari bantuan dari pemproses informasi non-komputer, seperti input dari pihak lain, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Nama saya Hengki Fernando Damanik, NPM 2083296. Kecerdasan buatan. DSS menekankan penggunaan pemodelan matematika dan pengajuan permintaan ke basis data. Tidak lama kemudian, para perancang DSS mulai menyadari kebutuhan untuk menggabungkannya dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau disebut Artificial Intelligence (AL) adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama kecerdasannya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. AL merupakan aplikasi komputer yang paling canggih karena aplikasi ini berusaha mencontohkan cara pemikiran manusia. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau Group Decision Support System merupakan sistem berbasis komputer yang mendukung sekelompok orang yang tergabung di dalam satu tugas atau sasaran yang sama dan memiliki satu sarana tertentu yang berfungsi saling menghubungkan orang-orang yang ada dalam kelompok tersebut. Istilah-istilah lain juga digunakan untuk menggambarkan aplikasi teknologi informasi ke dalam situasi kelompok. Istilah ini antara lain sistem pendukung kelompok atau Group Support System, kerjasama berbantuan komputer atau Computer Supported Cooperative Work, dukungan kerja kolaboratif terkomputerisasi atau Computerized Collaborative Work Support, dan sistem pertemuan atau Electronic Meeting System. Perangkat lunak yang digunakan dalam situasi ini diberi nama groupware. Bagaimana GDSS membantu pemecahan masalah? Asumsi yang mendasari GDSS adalah komunikasi yang lebih baik memungkinkan terbuatnya keputusan yang lebih baik. Komunikasi yang lebih baik dicapai dengan menjaga agar diskusi kelompok tetap berfokus pada masalah yang dibicarakan sehingga waktu tidak terbuang sia-sia. Ekstra waktu yang dimiliki dapat digunakan untuk mendiskusikan masalah secara lebih mendetail sehingga didapatkan definisi masalah yang lebih baik, atau ekstra waktu yang dimiliki dapat digunakan mengidentifikasi alternatif-alternatif yang sebelumnya tampak tidak mungkin. Evaluasi alternatif yang lebih banyak akan meningkatkan kesempatan mendapatkan solusi yang terbaik. Rancangan lingkungan GDSS. GDSS berkontribusi terhadap pemecahan masalah dengan cara menyediakan sebuah rancangan yang kondusif terhadap komunikasi. Letak lingkungan GDSS sebagai berikut. Ruang keputusan atau decision room adalah tempat sekelompok kecil orang yang bertemu langsung.
Ruangan ini membantu komunikasi melalui kombinasi perabotan, peralatan dan tempat. Peralatan mencakup kombinasi komputer, mikrofon penangkap suara, kamera video, dan layar lebar. Di tengah-tengah ruangan terletak konsol fasilitator. Fasilitator adalah seseorang yang tugas utamanya adalah menjaga diskusi di jalurnya. Berdasarkan pengaturan yang ditentukan untuk masing-masing sesi, pesan yang dimasukkan oleh salah seorang anggota kelompok kepada anggota lain dapat ditampilkan pada layar lebar untuk dilihat seluruh anggota kelompok. Materi lain yang penting untuk diskusi ini juga dapat ditampilkan dari media seperti gambar PowerPoint, video tape, slide berwarna, dan transparan. Dua buah fitur GDSS yang unik adalah komunikasi paralel dan anonimitas. Komunikasi paralel atau parallel communication terjadi ketika semua peserta memasukkan komentar pada saat yang bersamaan. Dan anonimitas adalah ketika tidak ada yang dapat mengetahui siapa yang memberikan komentar tertentu. Anonimitas memungkinkan para peserta untuk mengatakan apa yang mereka pikirkan tanpa takut diuji oleh anggota kelompok yang lain. Selain itu, fitur ini memungkinkan masing-masing ide untuk dievaluasi berdasarkan kelebihannya dan bukan berdasarkan siapa yang memberikannya.